Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukru lillah. Wassalatu wassalamu ala afdali Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ja'alil qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian dekati salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, batasannya hatta ta'lamu ma taquluna, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ayat ini salah satu ayat yang diistilahkan oleh para ulama kita minal ayatil ahkam atau min ayatil ahkam. Sebab dalam ayat ini ada hukum yang akan kita ketahui. Sebahagian ulama mengatakan hukum yang dikandung oleh ayat ini ada dua. Pertama, tidak boleh mendekati salat atau tidak boleh mendekati tempat salat bagi mereka yang dalam keadaan mabuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak dibenarkan bagi orang yang sedang junub
mendekati tempat salat, maknanya masjid. Tapi sebahagian ulama mengatakan tidak, bahwa ayat ini hanya mengandung satu hukum, yaitu tidak boleh salat bagi mereka yang sedang mabuk, dan juga tidak boleh salat bagi mereka yang sedang junub. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Kata para ulama kita bahwa orang yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Maknanya generasi para sahabat. Cuman karena Al-Quran adalah kitab syumuliyah, sehingga para ulama kita mengatakan mereka-mereka yang hidup sampai akhir zaman, bila mereka adalah orang-orang yang beriman, maka ayat ini pun panggilan untuk mereka sebagaimana panggilan tadinya untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang beriman dimanapun dia berada, di masa apapun dia hidup, dari negeri mana dia berasal, semua mereka sama. Jadi bila Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, walau asbab turunni, ayat ini adalah untuk orang beriman di masa Nabi, tapi ini berlaku ya terhadap orang beriman sampai kiamat. Itu salah satu yang dikomentari para ulama kita saat mereka mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian bila kita sudah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkataan dan keyakinan itu harus dibuktikan, yang salah satunya adalah lewat ketertundukan terhadap perintah Allah dan ketertundukan kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan salah satu bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berupa larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, seperti yang ada pada ayat kita malam ini. Allah mengatakan la taqrabus shalah, jangan kalian dekati salat. La taqrabus shalah ini ada, kita katakan tadi, dua penafsiran di kalangan ulama. Makna la taqrabus shalah yang pertama adalah jangan kalian salat. Oke, jangan kalian salat. Yang kedua, la taqrabus shalah, jangan kalian dekati tempat salat. Maknanya masjid. Cuman bila kita tengok ke asbab nuzul dari ayat kita ini, bahwa penafsiran pertama itu lebih cocok, sebab seperti yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud
begitu juga Imam Tirmidzi rahmatullahi alaihima. Di sana diceritakan bahwa asbab nuzul ayat ini ketika Abdurrahman ibnu Auf, seorang saudagar kaya di Madinah, mengadakan jamuan. Diundanglah sahabat-sahabat Nabi, bahkan pembesar-pembesar sahabat seperti Umar, seperti Ali, Hamzah, dan sahabat-sahabat Ansar lainnya ke jamuan tersebut. Dalam jamuan itu disuguhkanlah makanan oleh Abdurrahman, dan minumannya adalah khamar. Maknanya kejadian itu sebelum turun surah ayat yang ada dalam surah Al-Maidah, pengharaman tentang khamar. Karena kita tahu bahwa khamar ini pengharamannya dalam Islam itu kan berproses. Ya, masa Makkiyah jelas. Bahkan kalau di surah An-Nahl, surah Al-An'am, Allah mengatakan wa minan nakhili, bahkan dari pohon kurma itu kata Allah, tattakhiduna minhu sakaran, kalian jadikan dia sebagai khamar, wa rizqan hasana, dan rezeki yang baik. Maknanya ini di periode Makkiyah menunjukkan, kata para ulama, bahwa masalah khamar ini dulu sebelum Islam ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian mereka, menjadi satu perhatian mereka, menjadi satu kegemaran mereka, ya, bahwa kalau istilah kita sekarang, orang dulu tuh tidak bisa hidup tanpa khamar. Dan itu kita tengok dalam syair-syair mereka, bagaimana pujian mereka kepada khamar, bagaimana keadaan mereka kalau khamar tak ada. Kata para ulama kita, tentu ketika terjadi kekosongan rohaniyah, ya, ketika terjadi pada diri insan kekosongan rohaniyah, maknanya tidak diisi oleh iman rohaninya, maka tentu akan ada pengisinya yang lain. Pada saat itu orang untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidupnya, kesenangan yang akan mempengaruhi akal dan pemikirannya, mereka minum khamar. Artinya ketika mereka minum, mereka merasa fresh, mereka senang, ada sesuatu yang berbeda kalau tidak diminum. Itulah dulu yang mengisi hati mereka. Sebab iman belum ada, Islam belum ada. Dan itu juga sekarang yang kita alami sebagai kaum muslimin, bahwa ketika iman kita melemah, ya, ruhaniyah kita kosong dari nasihat agama, maka akan muncul pengisinya hal-hal yang apa kata para ulama, seburuk-buruk yang akan mengisinya. Makanya orang akan disibukkan dengan tontonan yang tak baik. Karena keiman kosong, maka itulah yang masuk. Ya, disebutkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Ketika kekosongan iman tidak ada, maka yang akan mengisinya hal-hal selain keimanan. Itulah bahayanya. Makanya kita tidak heran kadang-kadang ada orang, ya, sanggup bangun tengah malam untuk nonton bola sampai subuh. Ya. Makanya kata para ulama kita, ketika hati ini dipenuhi oleh iman, tidak akan mungkin dia melakukan hal-hal yang rendahan seperti itu. Jadi balik kita ke kisah kita yang kita katakan tadi, asbab nuzul surah ayat ini. Cuman Bapak sekalian, ketika para ulama kita berkata dalam kitab tafsir mereka, sebab turun surah ini begini, atau sebab turun ayat ini begini, jangan kita langsung memutuskan bahwa seolah-olah kalau tidak ada sebab Quran itu tidak turun.
Seolah-olah kalau tidak ada kejadian, tidak ada sebab, musabab, Al-Quran itu tidak turun. Tidak. Tapi kadang-kadang ada ayat tuh yang memang diturunkan Allah lewat sebab. Tapi kata para ulama, kalaupun tidak ada sebab tuh, pasti dia akan turun. Itu komentar ulama kita ketika kita melihat ucapan-ucapan para ulama dalam kitab tafsir mereka, bahwa ayat ini turun karena ini, surah ini turun begini. Itu satu. Jadi ketika para sahabat Ali, Umar, Hamzah dan sebagainya itu telah kenyang dengan makanan dan minuman khamar tadi, gak berapa lama setelah itu masuk waktu sholat maghrib. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, faqaddamuni, maka kawan-kawanku, sahabat-sahabatku menyuruh aku menjadi imam. Kami mulailah sholat, kata Ali. Maka saat membaca setelah di rakaat pertama setelah Fatihah dibaca Ali lah ayat qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia bilang, di sini masih betul. Baru nahnu na'budu ma ta'budun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun nahnu na'budu ma ta'budun. Kadang lagi mabuk. Ya kan? Kadang lagi mabuk. Tapi sebahagian makmum di belakang seperti Umar, dia tahu ini salah walau dia juga mabuk saat itu. Dia tahu salah ini. Ayat ini tak betul yang dibaca, ini salah yang dibaca Ali. Kan bahaya Pak maknanya. Nahnu na'budu, kami menyembah apa yang kalian sembah. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Nahnu na'budu, kami menyembah apa yang kalian sembah. Nah, itu pengaruh mabuk saja. Makanya khabith. Jadi setelah selesai sholat, Umar radhiyallahu anhu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayyinan syafi'a dia bilang. Ya Allah, terangkanlah kepada kami hukum khamar ini dengan penerangan yang cukup, yang sempurna. Bahkan di setiap ayat tentang khamar, Umar itu berdoa. Maknanya kan sebelum ayat ini kan ayat kedua, Pak. Ayat kedua tentang proses pengharaman khamar. Ayat pertama itu yang di Al-Baqarah yang pernah kita pelajari. Ya kan? Di mana kita katakan setelah banyak kesadaran di antara orang-orang beriman saat itu, buruknya pengaruh khamar ini pada mereka, ya kan? Maka mereka pun mendatangi Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum ya khamar dan perjudian. Nah, tapi saat itu Allah masih mengatakan qul, sampaikan ke mereka Muhammad, fihima, dalam kedua ini maknanya khamar dan perjudian itu ismun kabir, adalah dosa besar. Tapi wa manafi'u, ada juga manfaatnya bagi manusia. Baru kata Allah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi ya dosanya masih lebih besar daripada manfaatnya. Di sini sudah banyak sahabat dengan ayat itu mulai meninggalkan, maknanya akal mereka sudah jalan, ya kan, sudah mulai disinari keimanan, maka mereka memilih menghindari sesuatu yang sifatnya dosa, ya walau di sana ada manfaat, tapi maknanya belum haram qat'iyan, belum haram secara qat'i, belum diputuskan keharaman. Kemudian ketika kejadian ini, sahabat dan Ali bin Abi Thalib yang salah baca ayat karena mabuk, maka turun ayat kedua ini. Di sini
Dikatakan Allah, la taqrabus salata, jangan kalian dekati salat. Nah, kita bilang dalam dua tafsiran tadi, jangan kalian dekati salat, jangan kalian mendirikan salat, atau jangan kalian dekati tempat salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Sedang kalian dalam keadaan mabuk. Di sini mulai para sahabat saat itu diperkecil oleh Allah ketergantungan mereka kepada khamar. Makanya kalau kita tengok sholat 5 waktu kan, karena ayat ini kaitannya kepada sholat 5 waktu. Sholat yang dimaksudkan di sini adalah sholat 5 waktu. Ya, maknanya kejadian ini maghrib, maknanya sholat maghrib. Ali mengimami jamaah saat itu dalam keadaan mabuk. Kemudian antara maghrib dengan isya, kalau orang mabuk di maghrib, isyanya belum tentu sadar kan, belum tentu lempang otaknya. Padahal pengaruh khamar itu masih terasa. Maknanya salah satu yang tidak boleh dilakukan kaum muslimin saat itu lewat ayat ini, jangan mabuk antara maghrib dengan isya. Begitu juga tidak boleh mereka lakukan minum khamar antara zuhur dengan asar, atau asar dengan maghrib. Jadi diperkecil ruang mereka untuk khamar, sehingga mereka lakukan minum khamar itu saat ayat diturun, itu setelah isya atau setelah subuh. Sebab antara isya ke subuh itu panjang, antara subuh ke zuhur juga panjang. Tapi di 3 sholat yang lain itu tidak boleh. Beginilah Islam yang diistilahkan para ulama bertadarruj, yakni perlahan-lahan ya mengharamkan khamar ini, karena kata para ulama ini salah satu tarbiyah ilahiyah. Ini adalah salah satu pendidikan Allah secara langsung yang kita rasakan, bahwa agama ini dibina berdasarkan kemudahan dan perlahan-lahan. Kalau Allah mau, ya, Quran yang turun dalam masa 23 tahun itu bisa dibuat dalam 1 tahun. Tapi Allah tidak mau seperti itu. Sebab itu bertentangan dengan kemampuan kita sebagai manusia. Makanya hatta di khamar pun prosesnya seperti itu. Apalagi kita katakan tadi, khamar ini adalah salah satu kebiasaan yang sudah mendarah daging pada mereka, yang apabila dihapus secara langsung, diharamkan secara langsung, akan sulit. Ya, akan sulit kehidupan orang saat itu. Apalagi kita katakan mereka yang punya kebun kurma, ya, salah satu manfaat yang mereka dapatkan dari kurmanya adalah mereka jadikan itu sebagai khamar. Makanya kata Allah tadi, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kalian jadikan dia khamar, kemudian rezeki yang baik. Karena itu kata para ulama bahwa khamar bukan rezeki yang baik. Ya, sebab Allah bedakan. Ya kan, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Allah tidak mengatakan sakaran, ya, wa rizqan, sakaran rizqan hasan, tidak begitu. Tapi sakaran Allah pisah. Kalian jadikan dia khamar wa rizqan hasana, dan juga dari khamar itu ada rezeki yang baik. Dari ayat itu karena dipisah dia menunjukkan khamar adalah tidak baik. Itu para Makkiyah, Al-An'am. Apalagi Al-An'am ini adalah salah satu surah yang turun sekaligus. Al-An'am adalah surah yang turun sekaligus. Tidak seperti surah An-Nisa ini. Baik. Jadi itulah kita katakan sebab turunnya ayat ini, bahwa dalam ayat ini hukum pertama yang kita ambil adalah la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian dekati salat atau tempat salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Sukara sekalian, kalau pergi kita ke lughah, sukara dari kata sakara, makanya orang Arab dia bilang apa? Sakar katanya kan? Tutup. Sakarnya itu tutup. Sebab dikatakan
Khamartu sukara, karena dia menutup akal kita. Nah, itu kaitannya kepada lughah. Sakara itu maknanya adalah menutup. Jadi khamar dikatakan dia sukara, ya, sebab dia menutup akal orang. Kemudian kata Allah, hatta ta'lamu ma taquluna, hingga kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Nah, ini kan tadi atas kesalahan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, di mana dia mengatakan nahnu na'budu ma ta'budun, dan dia tidak menyadari itu. Nah, maka batasan ghayah di sini, hatta ini namanya ghayah, batasan boleh mereka mengerjakan salat itu apabila mereka sudah paham dan sadar apa yang mereka ucapkan. Tentunya Bapak sekalian, ini kita katakan ya sebelum turun ayat Al-Maidah. Maknanya kalau ayat Al-Maidah turun, hukum ini sudah tidak berlaku lagi sampai hari kiamat. Ya, bahwa tidak boleh di sana jelas haram, ya. Mau sholat atau tidak sholat, yang jelas khamar itu haram kalau di Al-Maidah, dan itu adalah ayat terakhir, keputusan terakhir oleh Allah SWT. Taib. Dari hatta ta'lamu ma taquluna, di sini walau kita katakan hukum ini sudah tidak berlaku lagi dengan ayat Al-Maidah itu, tapi ada pelajaran berharga yang kita ambil dari ayat ini Bapak sekalian, yaitu bahwa dalam setiap ibadah yang kita lakukan, ya, dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan terutama dalam sholat, ya, terutama dalam sholat, bahwa saat kita lakukan dia, kita harus memahami apa yang kita baca, ya, apa yang kita baca, atau dalam istilah singkatnya adalah kita harus, ya, saat kita sholat, hati, akal, pikiran kita itu menyatu, ya, akal, pikiran kita itu menyatu. Bila akal, pikiran kita sudah menyatu dalam sholat kita, tentu salah satu yang akan dia renungkan adalah kalimat-kalimat yang kita baca dalam sholat kita itu. Bahkan itu yang disebut dengan ruh salat. Nah, maka sangat tidak baik bila kita melakukan satu ibadah, tapi makna dari ibadah itu kita tidak pahami. Ya, makna dari ibadah itu kita tidak pahami. Nah, karena itulah kata sebagian ulama kita, untuk mendukung kekhusyuan dalam salat adalah kita harus mampu memahami apa yang kita baca. Mulai dari doa-doa iftitah itu sampai kepada salam kita. Itu adalah kalimat-kalimat yang harus kita pahami. Itu kata para ulama kita yang kita ambil dari hatta ta'lamu ma taquluna. Itu yang pertama. Kemudian hukum kedua yang kita ambil dari ayat ini, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Waw ini waw ataf. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat sedang kalian dalam keadaan junub. Ya, sedang kalian dalam keadaan junub. Itu yang pertama. Ya. Itu tafsiran pertama, Pak. Tafsiran kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati tempat salat, oke, sedang kalian dalam keadaan junub. Itu dia.
illa abiri sabilin, kecuali sekedar melewati jalan saja. Assalamualaikum. Wala junuban illa abiri sabilin, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebahagian ulama sekalian mengatakan bahwa makna dari illa abiri sabilin hatta taghtasilu menunjukkan bahwa la taqrabus shalah di sana, jangan kalian dekati tempat sholat. Jangan kalian dekati masjid. Baik mereka yang sedang mabuk, jangan dulu ke masjid kalau mereka masih mabuk. Sebagaimana jangan juga lewat siapapun melewati masjid kalau dia sedang junub. Kalau dia sedang junub, baik laki atau perempuan. Cuman di sini disebutkan illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat saja. Ayat ini kata para ulama, kenapa dikatakan sekedar lewat saja? Sebab dulu rumah-rumah sahabat tuh sekalian, mereka ini adalah tetangga-tetangga masjid. Mereka ini adalah tetangga-tetangga masjid. Kadang-kadang mereka ini kalau memerlukan sesuatu, maka mereka keluar dari rumahnya menuju rumah kawannya misalnya, itu hanya melewati masjid saja. Jadi dari pintu masjid itu mereka masuk terus nyebrang. Jadi tidak perlu jauh gitu. Karena mereka ini saling berdekatan ke masjid. Istri-istri Nabi itu kita tahu cuman sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sebagian ulama menerangkan bila mereka mau mengambil air misalnya, mereka tidak perlu keluar, melintasi jalan yang jauh, cukup mereka menyeberang lewat masjid. Nah, itulah makanya datang ayat ini illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar melintas saja. Maknanya bagi orang junub, menurut ayat ini haram hukumnya mereka tinggal berdiam di masjid. Baik laki atau perempuan. Haram bagi mereka berdiam di masjid. Tapi kalau sekedar lewat, kalau sekedar lewat saja itu tidak ada masalah. Maknanya itu dibolehkan. Yang salah adalah berdiam sebentar atau lama, apalagi, Tapi kalau sekedar melintas atau mengambil barang yang tertinggal kemudian keluar, itu tidak ada masalah. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi, dan mandi di sini tentunya adalah mandi jinabah. Kemudian sekalian ada tafsir kedua tentang makna abiri sabilin. Saya sering mungkin sebutkan itu, bahwa dalam hadis kan dikatakan Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau dalam dunia ini seperti orang yang asing. Baru kata Nabi apa? Au abiru sabilin, atau seorang yang pengembara. Pengembara maksudnya musafir kan? Nah, karena itu kata para ulama, sebahagian dari mereka mengatakan illa abiri sabilin, kecuali yang apa nih? Yang musafir. Maknanya bila ada orang musafir dalam keadaan junub yang tidak memungkinkan dia mandi, tidak memungkinkan dia mandi, atau sulit musafir dulu kan? Musafir sekarang alhamdulillah kelebihan air pun kan. Kalau musafir dulu enggak. Kalau mereka mau pergi enggak ada air. Kalaupun ada air hanya cukup untuk keperluan dalam perjalanan. Jadi maknanya dibolehkan mereka sholat, tapi nanti tunggu caranya bagi kapan mereka boleh sholat, dan nanti akan dijelaskan, yaitu dengan tayammum. Baik.
Itu dia makna dari illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jadi mana abiri sabilin ada dua. Satu kita bilang melintas saja, mana yang melintas masjid itu tidak masalah, namanya tidak haram. Atau illa abiri sabilin maknanya orang yang sedang musafir. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Di sini Bapak sekalian, kenapa harus mandi orang junub? Itu juga dikaji ulama kita. Nah, kata mereka bahwa syu'urul insan, nah ini istilah ulama tafsir, syu'urul insan yahya bil ma'. Syu'urul insan yahya bil ma', bahwa syu'ur kita nih, perasaan kita manusia nih bila disentuh air akan hidup, akan semangat gitu loh Pak. Ya kan? Kenapa? Karena memang Allah jadikan air itulah, dengan air itulah semuanya hidup kan? Makanya begitu juga ke kita. Apalagi maaf kalau orang mendatangi istrinya, ya kan? Tentu setelah itu akan ada futur, ya ada keletihan, ada apa. Jadi supaya kita segar dalam ini, menunjukkan pentingnya sholat. Itu kata para ulama. Ayat ini betul-betul salah satu tujuannya adalah menjelaskan pentingnya ibadah sholat. Sampai orang junub kenapa tidak boleh dia sholat sebelum dia mandi wajib? Karena kalau orang misalnya tidak mandi wajib, kemudian dia sholat setelah berhubungan suami istri, tentu ini akan berpengaruh kepada sholatnya, badannya lemah dan sebagainya. Makanya disuruh oleh Allah kita mandi, sebab dengan mandi itu akan kembali, kita bilang badan kita semangat, senang, seperti yang disebut oleh para ulama, yahya bil ma', hidup kembali segar dengan air itu. Makanya disuruh Nabi kita bila dalam keadaan marah, kan? Karena marah itu pun keletihan, Pak. Jadi wajar kata para ahli bahwa ketika orang marah ada ribuan sel yang terputus, kan? Ada ribuan sel yang terputus pada diri kita saat kita memang marah, dengan marah yang luar biasa tentunya. Maka kan Nabi mengajarkan kita apa? Apabila sekalian marah, sedang berdiri, duduklah. Kalau memang masih tetap juga marah, berbaringlah. Masih tetap juga, pergi ke bilik air. Ima berwudu atau mandi. Nah, dengan begitu akan kembali, sifat itu akan hilang. Jadi air ini sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kemudian wa in kuntum marda aw ala safarin, kata Allah, dan jika kalian sedang sakit, jika kalian sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, aw ala safarin, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau sedang atau selesai buang air, ahadum aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh nisa, perempuan. Berapa tuh? Pertama, wa in kuntum marda, jika kalian sakit. Au ala safarin, atau sedang musafir. Atau selepas buang air. Atau menyentuh wanita. Masuk waktu salat. Air tak ada. Falam tajidu ma'an, kata Allah.
sedangkan kalian tidak mendapati air. Kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Baru dijelaskan caranya oleh Allah, famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usap kalianlah ya wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan debu tersebut. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baik. Wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit. Tentu sakit di sini Bapak sekalian, sakit yang kata para ulama tidak memungkinkan berwudu dengan air. Tidak memungkinkan bagi dia memakai air. Bisa misalnya akan menambah penyakitnya, ya kan? Akan menambah penyakitnya, atau akan membuat sakit lukanya, atau mungkin sulit bagi dia karena dia sedang sakit, tidak mungkin mengambil air ke tempat yang jauh, ya? Itu dia. Jadi sakit yang macam ini yang dapat rukhsah, yang dapat kemudahan untuk tayammum, ya. Atau ada air, ya, ada air, tapi air hanya cukup untuk minum saja, atau hanya cukup untuk minum buat binatang ternak saja, yang bila kita pakai berwudu nanti maka akan habis, akan kehausan binatang ternak kita, atau kita juga kehausan dengan sendirinya. Maka sekalipun ada air, tapi bila lebih diperlukan untuk keperluan ya menyambung hidup, untuk makan, minum dan sebagainya, atau termasuk binatang ternak, maka ini juga satu rukhsah yang diberikan oleh Allah untuk kita bertayamum, ya. Jadi tidak harus mesti karena ketiadaan air, ya. Tapi ada air, tapi tidak mungkin kita pakai, atau ada air cuma sedikit. Au ala safarin, ini jelas orang yang sedang musafir. Tapi kalau sudah dikatakan musafir, maknanya adalah musafir yang sudah dibolehkan bagi mereka menjamak atau mengqasar salatnya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Al-ghaid sekalian, kalau kita terjemahkan ayat ini kepada lapas sebenarnya, atau seseorang di antara kalian yang sedang datang ke tempat yang rendah, itu makna asal ayat ini. Al-ghaid itu, ya, dari kata ghaitun. Ghaitun itu adalah tumpukan, Pak. Tempat yang tinggi itu, bukit-bukit kecil itu disebut ghaid. Dulu para sahabat, mereka bila qadha hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, mereka mereka cari tempat yang tinggi, kemudian di bawahnya lah mereka melakukan qadha hajat, buang air besar biar tidak kelihatan. Nah, itu makna ghaid, ya. Nah, dari sini kata para ulama, untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, yang tidak layak diucapkan dalam permukaan, kalau bisa kita aturlah bahasa, jangan terlalu vulgar, ya kan, jangan terlalu belak-belakan seperti itu. Tapi kita pinjam bahasa-bahasa yang mengena, tapi tidak langsung. Dan ini salah satu sifat malu yang harus kita bangun dalam diri kita, termasuk dalam ucapan kita. Kecuali kata para ulama kita, apabila pendengar itu tidak paham, ya, tidak paham dengan kata-kata kiasan, dengan kata-kata pinjaman untuk hal yang kita maksudkan. Kalau itu baru jelaskan secara terang-terangnya dengan bahasa apapun. Tapi selama pendengar masih bisa, ya, paham dengan bahasa kiasan maksud yang kita sampaikan untuk hal-hal yang sangat malu dibicarakan di depan orang ramai, maka tentu mengikuti metode Al-Quran ini jauh lebih baik. Jadi kalau kita katakan tadi, ayat ini
ya diterjemahkan secara harfiah, atau seseorang di antara kalian mendatangi tempat yang rendah. Itu artinya apa? Tapi maknanya adalah qada hajat, buang air besar atau buang air kecil. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, di sini ada 3 pendapat. Apa makna lamas di sini? Kalau pergi kita ke mazhab sekalian, ya mazhab yang selama ini kita amalkan adalah mazhab Syafi'iyah. Bahwa makna lamas di sini adalah bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram. Jadi bersentuhan saja, mau ada syahwat atau tidak. Maka dalam pandangan Syafi'iyah itu batal. Pertama, Malikiyah, Imam Malik rahmatullahi alaih, dia bilang bahwa makna lamastum di sini adalah bersentuhan juga kulit laki dan perempuan yang bukan mahram. Cuman baru batal apabila diiringi oleh syahwat. Satu, ada 2 qaul kalau dalam mazhab Malikiyah. Memang satu kita katakan menyentuh dengan syahwat. Baik laki menyentuh perempuan dengan syahwat atau sebaliknya perempuan menyentuh laki dengan syahwat. Atau kata Imam Malik rahmatullahi alaih, disentuh supaya muncul syahwat. Disentuh dengan tujuan agar muncul syahwat. Jadi bila suami, ini kita bicara suami, bila ada suami menyentuh istrinya dengan tujuan supaya muncul syahwat di antara mereka, ini yang batal. Ini maksudnya ini membatalkan. Jadi tidak mesti dari awal sudah disentuh karena syahwat. Jadi dalam mazhab Malik, bersentuhan karena syahwat atau bersentuhan karena tujuan membangkitkan syahwat. Pendapat yang pertama Syafi'iyah, Pak. Kalau Syafi'iyah menyentuh saja, baik laki atau perempuan, mau syahwat dengan tidak batal. Kecuali pada yang tak berkahwin. Yang tak boleh berkahwin, tak boleh mencari ibu bapa makcik. Iya. Dibenarkan. Tentu pembicaraan kita kan di laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian Malik, tadi kita katakan bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram, baik syaratnya dengan syahwat atau tujuan syahwat. Atau tujuan syahwat. Maknanya dalam mazhab Malik, bila suami bersentuhan dengan istrinya tapi tidak ada niat syahwat, batal. Tak. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Dan ini yang paling banyak dipatwakan para ulama saat ini, terutama di musim haji. Yang dimaksud dengan lamastum di sini dia bilang adalah al-jima'. Yang dimaksud dengan lamas di sini adalah menyentuh, perempuan, maksudnya adalah menggauli istri. Itu yang dia maksud, itu yang dia katakan maksud dari lamas tumun nisa. Maknanya kalau orang mendatangi istrinya, maksudnya berkumpul, berhubungan suami istri, kemudian masuk waktu sholat, masuk waktu sholat, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menjumpai air, imma karena terlalu jauh, atau ada air tapi sulit untuk dijangkau, ada air tapi tidak cukup untuk wudu, atau tidak ada air sama sekali, falam tajidu ma'an, kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang thayyiban. Thayyiban ini kata para ulama yang bersih, suci, bahkan
Tengok kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab tentang debu yang dipakai dalam tayammum. Imam Syafi'i dia syaratkan, ya, Imam Syafi'i dia syaratkan lewat kalimat sa'idan thayyibah, adalah tanah yang baik. Itu dia bilang adalah tanah yang menumbuhkan tumbuhan. Oke. Tanah yang menumbuhkan tumbuhan. Itulah dia bilang makna dari sa'idan thayyib. Maknanya bila batu walaupun asalnya dari tanah, dia bilang itu tidak sah dipakai untuk tayammum. Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang ada dalam ulama-ulama fikih kita itu bukan berdasarkan hawa nafsu lah, tapi itu berdasarkan akal mereka untuk memahami nas. Tentu lapas-lapas yang ada dalam Quran atau sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, baru dijelaskan cara bertayamum. Kalau rukun tayamum, satu niat, yang kedua membasuh wajah dan dua tangan. Di dua tangan ini ada perbedaan. Kalau wajah tidak ada. Di dua tangan ini ada perbedaan. Ya, tangan ini banyak tafsirannya. Ada 3 tafsiran tangan. Ya, dalam ayat. Ada yang mengatakan tangan maksudnya adalah dari pergelangan ini. Ini namanya tangan. Ini namanya ya. Ya kan? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang dipotong itu sini, bukan sini. Ya. Yang dipotong dari situ. Ada yang mengatakan bahwa tayamum itu dari sini saja. Tapi dalam ayat wudu, dalam ayat wudu di Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Ya, tangan sampai siku. Maka sebahagian ulama mengqiyas tangan dalam tayamum juga sampai siku. Dan dalam hadis pun diterangkan. Ya, dalam hadis pun diterangkan. Cuman hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di hadis Ammar bin Yasir, bahwa Rasulullah SAW bertayamum itu dari pergelangan tangan saja. Cuman dalam masalah yang kita katakan ada 2 riwayat, ada yang mengatakan pergelangan tangan, ada yang pergelangan tangan sampai siku. Kalau 2 riwayat ini ada. Cuman yang lebih masyhur dan paling banyak diamalkan dan dianjurkan oleh para ulama kita, yaitu hadis Ammar, cukup pergelangan tangan saja, tidak perlu ke siku. Itu makna wa aydiyakum. Kemudian innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah SWT Maha Pemaaf dan lagi Maha Pengampun. Terakhir Bapak sekalian, ayat ini ditutup dengan 2 sifat Allah. Satu, afuwan, Maha Pemaaf. Kedua, ghafuran, Maha Pengampun. Ya, afuwan dengan ghafuran. Hikmah kenapa ayat ini ditutup dengan 2 sifat Allah ini, ya, karena ditengok tadi kepada asbab turunnya ayat, di mana banyak saat itu kaum muslimin yang sholat dalam keadaan mabuk dan ketika baca Quran tidak betul, ya kan? Seperti Ali bin Abi Thalib, qul ya ayyuhal kafirun nahnu na'budu ma ta'budun. Jadi itu dimaafkan oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, afuwan ghafura. Ini kedua-dua sifat ini menunjukkan Allah Maha Pengampun. Ya. Afun itu juga maknanya mengampuni, ghafuran itu juga maknanya mengampuni. Cuman kalau kita tengok mana lebih tinggi ya derajat 2 sifat ini, kata para ulama kita bahwa afun itu lebih tinggi dari ghafuran. Ya, afun lebih tinggi dari ghafuran. Makanya Aisyah Ummul Mukminin
ketika di 10 terakhir Ramadan. Ya, alhamdulillah Ramadan bentar lagi akan kita masuki insyaallah. Di saat 10 terakhir Ramadan mencari malam Lailatul Qadar, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang perlu kuperbanyak?" Maka Nabi mengajarkan satu doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ingat. Apa beda maaf dengan ghafur? Apa beda afu dengan ghafuran? Kata para ulama, kalau maaf, catatan kesalahan itu dihapus. Ya, catatan kesalahan kita itu dihapus. Ya, catatan-catatan dosa-dosa kita dalam suhuf malaikat itu dihapus oleh Allah. Kalau Allah sudah memaafkan. Makanya di 10 malam terakhir Ramadan itu kita meminta kepada Allah agar kesalahan kita yang banyak itu bukan sekedar diampuni, tapi juga minta dihapus. Adapun ghafuran, makna ghafara adalah menutup. Ya, makanya penutup kepala ini disebut mighfar. Artinya, kalau ke dosa, bahwa tulisan catatan malaikat akan kesalahan kita tuh masih ada dalam buku. Nah, tapi Allah ampuni, maknanya Allah tutup, tak dibuka lagi dia, Pak. Nah, cuman seperti dijelaskan di hadis sahih bahwa ketika Nabi SAW membaca ayat fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Rasulullah pernah berkata bahwa barang siapa yang dihisab tidak akan selamat. Maknanya barang siapa yang dihitung, diteliti di akhirat catatannya, maka dia tidak akan selamat. Pasti masuk neraka. Itulah kira-kira makna hadis. Aisyah, seorang wanita cerdas saat itu, dia bilang, bagaimana dengan firman Allah, wa amma man utiya kitabahu bi yamini, barang siapa yang didatangkan kepada mereka catatannya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dipermudah hisabnya, perhitungannya. Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, ya Aisyah, maksud dari ayat itu adalah bahwa ketika dibacakan kepada kita catatan-catatan yang banyak kesalahan di sana, kemudian kita disuruh mengakuinya, bahwa kamu melakukan kesalahan tanggal sekian, bulan sekian di tempat ini, dan kita akui, iya ya Allah, benar ya Allah, sampai kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, ketika dibacakan dan kita akui kesalahan itu, kita menduga tidak akan selamat, pasti ke neraka. Apa kata Allah? Ini telah kuampuni. Ini telah kuampuni. Maknanya catatan itu masih ada, tapi ditutup case-nya, Pak. Tapi kalau sudah dimaafkan oleh Allah, ya, dia bukan sekedar diampuni saja, tapi catatan itu pun hilang, dihapus. Makanya dalam malam-malam terbaik itu yang diajarkan Rasulullah kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, makanya kita katakan tadi bahwa maaf Allah itu lebih tinggi daripada ampunannya, walau ampunan pun sudah cukup. Ya, walau ampunan pun sudah cukup. Nah, karena itu kalau kita sudah memaafkan orang, maknanya putih bersih orang itu pada diri kita. Tidak boleh lagi kita keingat kesalahannya. Bila ada, saya sudah maafkan dia tapi tidak mau temu, tidak mau bercakap, tak mau tengok, tak mau mendatangi, itu mah bukan maaf namanya. Ya, itu maaf di mulut tapi di hati tidak. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.